Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi adik-adik dengan saya Kak Joko Kuncoro di acara Cetar, tetap di rumah dengan cerdas dan pintar. Adik-adik semuanya jangan lupa di rumah tetap kita jaga jarak, tetap cuci tangan dan pakai masker. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Oke, adik-adik bisa lihat di gambar di samping. Kira-kira adik-adik ini gambar apa? Gambar pembuka tutup botol, Kak. Pinter adik-adik semua. Ini adalah gambar pembuka tutup botol. Seandainya alat ini tidak ada di rumah adik-adik, kira-kira adik-adik membuka pakai apa? Obeng, Kak? Oh ya, obeng bisa. Pisau, pisau juga bisa, pinter semuanya. Tapi kira-kira dengan pembuka tutup botol dengan obeng dan pisau, mudah mana? Mudah pembuka tutup botol. Iya, ketika dengan obeng dan pisau sulit dan juga mudah adik-adik terluka. Maka harus hati-hati. Pembuka tutup botol adalah salah satu contoh penggunaan pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Contohnya apa adik-adik? Tuas, katrol, gunting, obeng, pisau, pembuka botol, dan lain-lain. Adik-adik, hari ini kita dalam pesawat sederhana akan kita bahas beberapa hal. Yang pertama kita akan membahas tentang katrol. Nah, kita akan bahas tentang katrol. Hal yang kedua yang akan kita bahas, yang kedua adalah tentang bidang miring. Nah, dan yang ketiga adalah tentang tuas dan aplikasinya di dalam tubuh manusia. Untuk lebih jelasnya, kita ulang. Yang pertama adalah katrol, bidang miring, tuas dan aplikasinya dalam tubuh manusia. Kita masuk yang pertama yaitu katrol. Nah, adik-adik lihat gambar A dan gambar B. Gambar A dan gambar B. Gambar A gambar apa? Oh, itu gambar kerekan timba, Kak. Oh, bagus. Gambar yang B. Gambar yang B adalah pengangkat peti kemas. Pinter semuanya adik-adik. Ini adalah salah satu contoh dari penggunaan katrol. Bisa digunakan untuk kerekan timba atau bisa digunakan untuk mengangkat peti kemas. Adik-adik, katrol itu adalah pesawat sederhana yang berupa roda. Pesawat sederhana yang berupa roda yang sekelilingnya dilalui oleh tali atau rantai. Nah, terus katrol dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah katrol tetap. Yang kedua adalah katrol bebas atau bergerak. Dan yang ketiga adalah katrol ganda. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke tahap yang pertama, katrol tetap. Apa katrol tetap? Ya, lihat contohnya. Ini adalah contoh katrol tetap. Contohnya adalah timba. Keuntungan mekanis dari katrol tetap adalah tali yang mengangkat beban. Sekarang adik-adik, saya mau tanya, kira-kira tali yang mengangkat beban ini ada berapa? 1. Oh ya, 1. Yang itu, Pak, yang di tangan itu, oh itu bukan, itu tidak mengangkat beban ember. Yang mengangkat beban ember yang nomor 1. Berarti keuntungan mekanis katrol tetap ada 1. Oke, bagus sekali adik-adik semuanya ya. Sekarang kita lanjut berikutnya, yaitu tentang katrol bergerak atau katrol bebas. Contohnya seperti apa? Lihat. Oh, ini contoh katrol bergerak. Ya, contoh katrol bergerak seperti sekarang Kak Joko mau tanya adik-adik, untuk katrol bergerak ini kira-kira ada berapa tali yang mengangkat beban ini? 1, 2, Kak. Berarti keuntungan mekanisnya ada berapa? 2. Oke, bagus sekali. Keuntungan mekanis katrol bergerak ada 2. Sekarang kita lanjutkan adik-adik. Ini yang namanya sistem katrol atau katrol ganda. Nah, sistem katrol atau katrol ganda adalah gabungan dari beberapa katrol. Beberapa katrol digabung, katrol tetap, katrol bebas digabung menjadi 1. Ini namanya katrol ganda. Sekarang keuntungan mekanisnya ada berapa? Tali yang mengangkat beban ada berapa adik-adik? Ayo, coba. Tali yang mengangkat beban. 1, 2, 3, 4. Berarti ada berapa keuntungan mekanisnya?
ada 4. Keuntungan mekanis katrol ini ada 4. Oke adik-adik, sekarang kita mau coba untuk latihan. Tadi kita sudah belajar tentang apa pesan sederhana? Katrol. Katrol dibagi menjadi 3 apa? Katrol tetap, katrol bebas, dan katrol ganda. Sekarang kita latihan soal ya. Ini rumus untuk katrol. Nah, keuntungan mekanis dari katrol adalah Km sama dengan W per F. Km itu adalah keuntungan mekanis, W adalah berat benda, F adalah gaya. Kak, sulit banget ngapalnya. Ya sudah, kita singkat saja. Jadi apa? Kamu suka wafer. Km sama dengan apa? W per F. Km keuntungan mekanis, W berat, F gaya. Nah, berarti untuk mengingat-ingat, berarti keuntungan mekanis katrol ganda apa? Kamu suka wafer. Km sama dengan W per F. Oke, adik-adik sekarang kita mau berlatih untuk soalnya kira-kira. Sekarang adik-adik ada sebuah soal. Nah, katrol ganda untuk mengangkut beban seberat 60 Newton. Nah, ini ada sebuah katrol diangkat beban 60 Newton. Nah, kira-kira besar gaya yang diperlukan. Tanya gaya adik-adik. Sekarang kita buktikan. Ini keuntungan mekanisnya ada berapa adik-adik? Sekarang kita hitung bareng-bareng. 1 yang mengangkat beban ya. 1, 2, 3. Berarti keuntungan mekanisnya ada 3 Kak. Bagus, keuntungan mekanis 3. Terus sekarang beratnya ada berapa? Beratnya 60 Newton Kak. Oke, bagus beratnya. Yang ditanya apa? Gaya. Kita masukkan rumusnya. Rumusnya apa adik-adik? Km sama dengan W per F. Km sama dengan W per F. Nah, W-nya kira-kira berapa? Oh, W-nya 60 Kak. Km-nya berapa? Km-nya 3. Nah, berarti yang ditanya F. Kira-kira F-nya jawabannya berapa adik-adik? Ayo mikir. Oh, 20 Newton Kak. Oke, pinter sekali adik-adik semuanya. Jawabannya adalah keuntungan gayanya adalah 20 Newton. Adik-adik, dari tadi kita belajar tentang katrol, kira-kira yang kita pelajari tentang katrol tadi apa yang kemudian bisa adik-adik simpulkan? Yang pertama apa? Katrol dibagi menjadi 3. Yang pertama apa? Katrol tetap. Yang kedua adalah katrol ganda. Yang ketiga adalah katrol bebas. Itu 3. Terus kemudian rumusnya adik-adik masih ingat tidak rumusnya? Oh, Km keuntungan mekanis sama dengan apa? W per F. Nah, Km sama dengan W per F. Itu tadi kita sudah belajar tentang katrol adik-adik. Kita juga sudah membahas tentang penggunaan katrol. Ya enggak? Nah, setelah segmen ini kita nanti akan belajar tentang apa? Tentang bidang miring. Nah, apa saja itu bidang miring? Penggunaannya untuk apa? Adik-adik jangan kemana-mana. Adik-adik jangan kemana-mana, tetap terus di TV Temanggung di acara apa adik-adik? Acara Cetar. Tetap belajar di rumah dengan cerdas dan pintar bersama Kak Joko Kuncoro. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dengan Kak Joko Kuncoro. Jadi kita sudah membahas tentang katrol. Sekarang di segmen ini kita akan bahas tentang bidang miring. Nah, kita akan bahas tentang bidang miring. Oke, adik-adik, sebelum kita masuk ke bidang miring, yang belum menyiapkan peralatan tulis, tolong siapkan dulu. Oke, sudah siap atau belum? Sudah? Oke, sekarang kita masuk ke bidang miring. Adik-adik coba lihat di gambar berikut. Nah, kira-kira ini gambar apa? Oh, jalan di gunung, Kak. Pernah jalan di gunung adik-adik? Pernah, Kak. Kira-kira jalan di gunung itu gimana? Sejuk, tapi jalannya berkelok-kelok, Kak. Melingkar-lingkar gitu jalannya. Bagus jalannya melingkar. Sekarang pertanyaan dari Kak Joko, kenapa dibuat melingkar-lingkar? Kenapa tidak dibuat lurus saja? Kenapa tidak dibuat jalannya lurus? Kenapa harus melingkar-lingkar? Bukankah lebih jauh? Iya ya Kak ya. Kenapa dibuat melingkar-lingkar? Kenapa tidak lurus?
Nah, kalau dibuat lurus itu kita butuh gaya yang besar, kita butuh tenaga yang besar untuk bisa sampai puncak, maka dibuat jalurnya melingkar. Nah, prinsip ini, jalan melingkar ini digunakan untuk bidang miring. Jadi bidang miring adalah lintasan yang memiliki kemiringan tertentu membentuk sudut terhadap bidang datar. Nah, itu tadi. Kalau tadi dibuatnya tidak melingkar, enggak kuat kita untuk sampai puncak, maka dibuat posisi melingkar atau bidang miring. Adik-adik, contoh di rumah itu kira-kira contoh bidang miring apa saja coba? Kak, sekrup bagus, sekrup. Apalagi selain sekrup? Tangga, oke, tangga juga bagus. Tangga merupakan contoh bidang miring. Itu kan miring ya adik-adik. Apalagi paku, ya, apalagi bor, pisau, kampak, pahat. Nah, itu semua adalah contoh aplikasi dari pemanfaatan bidang miring. Nah, itu adik-adik ya. Sekarang kita lihat bagian-bagian bidang miring itu apa saja toh Kak. Nah, ini misalkan ada sebuah kotak, di mana kotak itu mau dinaikkan ke atas adik-adik. Kotak dinaikkan ke atas lah. Kira-kira bagiannya itu secara fisika, secara IPA bagian bidang miring apa? Yang pertama adalah H. H itu apa? Ketinggian. Nah, ketinggiannya itu berapa? H itu ketinggian. Terus kemudian yang kedua apa? S. Apa S? Sisi miring. Apalagi setelah H dan S, terus kemudian F. F apa Kak? Gaya. Setelah F gaya, terus kemudian berikutnya W. W apa? Berat benda. Nah, saya ulang. Berarti bagiannya apa? H, tinggian, S, sisi miring, F, gaya, dan W, berat benda. Itu tadi bagian dari bidang miring. Nah, terus rumusnya bagaimana Kak? Rumusnya bidang miring ini. KM sama dengan W per F. Keuntungan mekanis sama dengan W berat per gaya. Singkatannya gimana Kak supaya mudah? Kamu suka wafer. Nah, KM W per F. Nah, KM keuntungan mekanis, W berat, F gaya. Terus rumus yang lain ada Kak? Ada. Apa? KM S per H. Keuntungan mekanis itu apa? S sisi miring per H ketinggian. Sulit Pak, untuk nyingkatnya gimana? Kamu salah, S per H. Nah, yang tadi yang pertama kamu suka wafer, yang kedua kamu salah. Atau kalau rumusnya ini digabung menjadi apa? W per F sama dengan S per H. W per F sama dengan S per H. W itu adalah berat, F itu adalah gaya, S itu adalah sisi miring, H adalah ketinggian. Disingkat wafer salah. Oh, mudah dong ingatnya? Oke, tadi kita sudah belajar contoh bidang miring, sekarang kita belajar bagian bidang miring. Setelah ini, sekarang kita mau belajar tentang soal. Coba kira-kira adik-adik untuk soal yang seperti ini. Seorang pekerja ingin memindahkan kotak seberat 500 Newton ke atas rumah. Ada kotak diangkat ke rumah. Terus kemudian dia menggunakan prinsip bidang miring. Jika panjang sisi miringnya tadi, panjang sisi miringnya berapa adik-adik? 4 meter. Terus tingginya berapa? Tingginya 2 meter. Berapa gaya yang diperlukan? Yuk kita hitung bersama-sama. Ayo coba kira-kira berapa? Nah, pakai alat tulis, ayo diorek-orek bareng-bareng, kita hitung bareng-bareng. Kak, kita hitung bareng-bareng ya. Oke, kita hitung bareng-bareng. Yang pertama, W, beratnya berapa? 500 Newton Kak. Berarti W-nya tulis W 500 Newton. Oke, terus sisi miringnya tadi berapa? 4 meter Kak. Sisi miring apa singkatnya? S. S-nya 4 meter. Tingginya berapa? 2 meter. Oke, sekarang ditanya apa? Gaya. Gaya itu apa? F. Ya enggak? Gaya itu F. Ditanya F. Ya, kita masukkan rumusnya. Rumusnya tadi apa? W per F. Saya ulang. W per F
sama dengan S per H. Nah, berat per gaya sama dengan S per H. Oke, W-nya berapa kira-kira? 500. F-nya ditanyakan, S-nya 4. H-nya berapa adik-adik? Hanya 2. Yuk sekarang dihitung kira-kira. Kira-kira ketemu berapa ini? 4 bagi 2 berapa adik-adik? 4 bagi 2. 4 bagi 2, 2. 500 dibagi F sama dengan 2. Berarti F-nya ketemu berapa? Udah. Ayo semua ngitung. Semua ngitung dulu. Ayo. F sama dengan 500 dibagi 2. 500 dibagi 2 ketemu berapa adik-adik? 250. Pinter semuanya. Berarti untuk mengangkat kotak ini dari bawah ke atas, diperlukan gaya berapa? 250 Newton. Nah, diperlukan gaya 250 Newton. Adik-adik kita tadi sudah belajar tentang bidang miring. Kita yang pelajari bidang miring apa saja coba tadi? Contoh bidang miring tadi contohnya skrobur, ya enggak adik-adik? Terus kemudian tangga. Nah, terus kemudian yang kedua kita belajar apa? Ayo. Kita belajar tentang rumus bidang miring. Rumus yang pertama apa? KM sama dengan W per F. Rumus yang kedua apa adik-adik? Rumus kedua KM sama dengan S per H. KM itu keuntungan mekanis, S itu adalah sisi miring, H adalah ketinggian. Yang terakhir kalau digabung apa Kak? Kalau digabung W per F sama dengan S per H. W per F sama dengan S per H. Nah, itu tadi kita belajar tentang bidang miring. Adik-adik tetap terus panteng di Temanggung TV. Tetap panteng di Temanggung TV di acara apa? Cetar. Cetar apa adik-adik? Tetap belajar di rumah dengan cerdas dan pintar bersama saya, Kak Joko Kuncoro. Terus pantengin terus di Cetar. Setelah ini adik-adik kita akan belajar tentang tuas. Ya, kita akan belajar tentang tuas dan aplikasinya di tubuh manusia. Tetap terus di TV Temanggung TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, masih ketemu lagi dengan Kak Joko Kuncoro di Temanggung TV. Di acara apa adik-adik? Cetar. Belajar di rumah dengan cerdas dan pintar. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang tuas. Setelah tadi kita belajar yang pertama tentang katrol, terus kemudian yang kedua adalah kita belajar tentang bidang miring. Hari ini kita akan belajar tentang tuas. Adik-adik bisa dilihat di gambar ini. Gambar ini adik-adik. Kira-kira ini misalkan sebuah batu ya adik-adik, ini sebuah batu. Bagaimana cara memindahkan batu ini? Diangkat Kak. Gitu. Wah ya berat adik-adik. Kita butuh alat. Yang pertama kita lakukan, kita butuh yang namanya titik tumpu. Atau kita cari batu atau balok, kita kasih situ. Terus kemudian kita kasih tongkat. Ya enggak adik-adik? Setelah itu kita kasih tongkat, terus kemudian kita ungkit. Nah ini adalah untuk menggunakan namanya tuas adik-adik. Nah, tuas adalah salah satu jenis dari pesawat sederhana. Oke, adik-adik, bagian-bagian dari tuas. Nah, bagian-bagian tuas apa saja? Yang pertama adalah tumpu. Nah, yang kedua adalah beban. Yang ketiga adalah gaya atau kuasa. Saya ulang, tumpu, beban, kuasa. Nah, Kak, kalau jarak itu Kak, jarak antara gaya ke tumpu, kuasa ke tumpu, namanya lengan kuasa, disebut LK. Kalau yang ini jarak antara tumpu ke beban namanya lengan beban atau LB. Kita ulang, bagiannya apa saja? Tumpu, beban, lingkaran tadi, kuasa.
Nah, jarak antara kuasa ke tumpu namanya lengan kuasa, jarak antara beban ke tumpu namanya lengan beban. Oke, adik-adik itu tadi itu bagian-bagian dari tuas. Sekarang tuas dibagi menjadi 3. Nah, tuas dibagi menjadi 3. Yang pertama tuas jenis 1, tumpunya yang di tengah, Dik. Tumpu di tengah. Yang kedua beban yang di tengah beban. Yang ketiga yang di tengah kuasa. Nah, yang ketiga yang di tengah adalah kuasa. Tuas jenis 1 tumpu yang di tengah, Ya. Kak, kok ngapalnya sulit toh, Kak? Nah, kita singkat saja. Tuas jenis 1 kita singkat dengan bahasa tumbuk. Tuas jenis 1 tu dari kata tumpu di tengah. Nah, tuas jenis 2 beban di tengah. Nah, tuas jenis 3 kuasa di tengah. Saya ulang, tumpu, beban, kuasa. Oke, sekarang adik-adik, sekarang kita lihat gambar kira-kira adik-adik. Nah, kalau ini tuas jenis 1, ini kira-kira ini yang pakunya ini, gambar yang pakunya ini kira-kira letak beban. Ya enggak adik-adik? Tumpunya di mana? Tumpunya yang tengah, Kak. Ya. Terus tangannya adalah kuasa. Berarti yang tengah apa? Tumpu. Kalau tengah tumpu berarti jenis pertama. Contohnya apa? Nah, pendongkel paku. Contoh yang kedua apa? Nah, ini banyak. Gunting, ada tang, ada penjepit kertas dan lain-lain. Oke, sekarang kita pelajari untuk gunting. Kak, kalau gunting itu yang untuk gunting yang bagian yang tajam itu apa, Kak? Yang bagian yang tajam ini adalah letak beban. Terus yang berikutnya ini adalah tumpu, yang berikutnya ini adalah kuasa. Jadi tuas jenis pertama tumpu yang di tengah. Tuas jenis yang kedua adalah tuas yang bebannya di tengah. Nah, kita lihat ini orang yang dorong pakai angkong, yang dorong gerobak roda 1 itu, kira-kira yang nomor 1 apa? Nomor 1 tumpu, Kak. Yang nomor 2? Nomor 2 itu nomor 2 bebannya, Kak. Oke, bagus. Yang nomor 3 kuasa atau gaya. Berarti yang di tengah apa, Dik? Beban. Berarti ini tuas jenis 2. Tadi ingat, tumpu, beban, kuasa. Jenis 1 tumpu yang di tengah, jenis 2 beban. Oke, contohnya apa lagi, Kak? Ini banyak. Ya, handle rem, pemecah kemiri, ya enggak? Terus pembuka tutup botol, terus kemudian untuk pemotong kertas itu adalah tuas jenis kedua. Sekarang tuas jenis ketiga, Pak. Nah, tuas jenis ketiga adalah tuas yang kuasanya di tengah. Ya, kuasanya di tengah. Nomor 1 apa kira-kira? Oh, tumpu, Kak. Kurang cekop. Iya, ini tumpuannya ya. Nah, terus yang di tengah apa? Gayanya, Pak. Yang di tengah gaya, nah, kuasanya. Oh, kan tangannya gini. Nah, kuasa. Terus yang di sana? Oh, beban, Kak. Di sana itu bebannya. Oke, bagus. Berarti tuas jenis ini kuasa di tengah adalah tuas jenis ketiga, adik-adik ya. Oke, contohnya apa saja, Kak? Nah, ini banyak. Ada staples, ada pinset, ada sekop, cangkul. Nah, itu tuas. Sekarang kita masuk berikutnya. Tuas itu rumus matematisnya seperti ini ya, adik-adik. Ya, rumus matematis yang pertama, KM sama dengan W per F. Masih sama seperti tadi. KM sama dengan W per F. Nah, terus kemudian rumus yang kedua apa? KM sama dengan LK per LB. Hati-hati, kebalikan ya. Nah, KM sama dengan LK per LB. Terus yang ketiga, W per F sama dengan LK per LB. W tadi apa? Berat. F gaya. LK lengan kuasa. LB lengan beban. Itu tadi ya. Rumusnya ada 3. Yang pertama apa? KM sama dengan W per F. Terus kemudian yang kedua, KM sama dengan LK per LB. Yang ketiga, KM W per F sama dengan LK per itu tadi. Oke, adik-adik, ternyata sistem pesawat sederhana ini bukan hanya ada di pinset, di sekop,
di gerobak roda 1. Ternyata prinsipnya ada banyak. Di tubuh manusia ternyata juga menggunakan prinsip-prinsip pesawat sederhana, adik-adik. Contoh, ketika saya mengangkat ini, mengangkat beban ini ya adik-adik, ketika saya mengangkat beban ini. Oke, ketika saya mengangkat beban ini, kira-kira yang pertama ini apa adik-adik? Yang ini. Oh, yang ini itu bebannya Pak, itu beban. Oke, bebannya ini. Terus yang di sini apa? Yang di sini adalah kuasa Kak. Gayanya di sini kuasanya. Ya, terus yang di sini tumpuannya di sini. Berarti yang di tengah apa? Kuasa. Kalau yang kuasa di tengah, tumpu, beban, kuasa. Berarti jenis ketiga. Nah, tadi kita sudah belajar ya adik-adik tentang tuas, yaitu kita belajar tentang tuas. Yang pertama, tuas ada 3 jenis. 1 jenis pertama tumpu yang di tengah, 2 jenis kedua beban yang di tengah, 3 jenis ketiga kuasa yang di tengah. Terus kemudian kita juga belajar prinsip pesawat sederhana di dalam tubuh manusia. Adik-adik dari awal sampai akhir ya. Semoga ilmu yang Kak Joko berikan pada adik-adik berguna. Semoga bisa berguna bagi adik-adik, membantu belajar adik-adik. Jangan lupa tetap terus pantengin di Temanggung TV, di acara apa? Cetar. Tetap belajar di rumah dengan cerdas dan pintar. Demikian dari Kak Joko. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.